Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat-sahabat semua. Pada saat ini dan kesempatan kali ini ya teman-teman, kita sedikit sharing ketika memilih bahan-bahan dasar atau bahan-bahan pokok untuk membuat roti, odading ataupun cakwe ya teman-teman, atau donat seperti itu. Jadi kita tuh ya biasanya teman-teman ya, ketika memilih bahan-bahan bakunya ataupun bahan-bahan kue itu kan eh, dimana yang bahan baku tersebut yang sudah memang terkenal ya teman-teman. Jadi kita cenderung kadang-kadang itu hanya mengikuti pasaran yang sudah ada atau yang digunakan oleh orang kebanyakan. Padahal dalam setiap produk itu ya teman-teman, dalam setiap produk bahan kue itu ataupun bahan baku buat odading dan cakwe itu kan rincinya banyak sekali ya teman-teman. Contohnya dari kita urutkan dari bahan utamanya ya teman-teman. Seperti tepung terigu ya teman-teman. Sebenarnya tepung terigu itu kan dari produknya sendiri sangatlah banyak ya, tapi yang cenderung kita kenal biasanya itu seperti dari produk Bogasari ya, seperti ada cakra kembar, kemudian segitiga biru kan seperti itu dan lain-lain. Nah, itu yang kita gunakan dalam sehari-hari teman-teman. Padahal kalau kita melihat kembali ya, banyak produk mungkin yang eh, bisa dikatakan baik untuk kita sendiri, tapi kita tidak pernah untuk mencoba hal itu. Dan biasanya kita cenderung fanatik seperti dalam suatu penggunaan produk ya teman-teman. Nah, saya sendiri beberapa kali ya teman-teman, istilahnya untuk belajar memakai yang lain itu memang dulu. Tapi kendalanya juga kalau setiap daerah itu biasanya tepung terigu itu contohnya ya, itu keunggulannya masing-masing ya teman-teman. Jadi mungkin seperti contohnya banyak produk dari Kompas itu, tepung terigu Kompas banyak. Nah, daerah Samarinda ini banyak umpamanya kan. Kemudian di daerah lain belum tentu ada kan seperti itu. Jadi produk itu eh, beda-beda ya teman-teman pemasarannya kan, karena memang mungkin kalah secara marketingnya ya, jadi tidak merata gitu kan. Berbeda dengan Bogasari yang itu lebih dominan, artinya mencakup di seluruh Nusantara, artinya di seluruh negara kita itu mungkin ada ya Bogasari seperti itu. Nah, padahal kalau kita gunakan dari produk lain pun hasilnya tidak begitu apa ya istilahnya, bagus-bagus saja gitu kan. Cuma karena kefanatikan kita itu, jadi kita cenderung memilih bahan yang sudah terkenal. Padahal kalau produk lain juga kita gunakan, dan siapa tahu loh teman-teman, ketika kita menggunakan produk lain ternyata itu lebih cocok daripada yang sebelumnya kita pakai kan seperti itu. Nah, itu kan baru satu contoh dari tepung terigu ya teman-teman. Begitu juga dengan seperti margarin ataupun mentega ya teman-teman. Ketika kita gunakan, kita mungkin biasa menggunakan merek tertentu, umpamanya kayak seperti saya itu kan biasa menggunakan Amanda ataupun dari Simas ya seperti itu. Padahal kan produk lain juga belum tentu kalah kualitas ya, secara kualitas dari produk itu. Makanya kita itu sebagai usahawan kadang kita kan banyak menimbang dampaknya ya. Seperti contohnya kalau kita memakai mentega A atau produk dari A itu sudah cocok, ketika berubah pakai B untuk mencoba yang B itu kita takut ada suatu dampak yang tidak kita inginkan. Padahal kalau setiap produk itu tentunya fungsinya itu sama teman-teman, dari setiap produk apanya mentega seperti Rose Brand kita bandingkan dengan Amanda umpamanya kan ya, mungkin itu cocok-cocokan saja teman-teman. Kalau kalau kita biasa memakai Amanda kemudian memakai yang lain itu harus harus penyesuaian lagi kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi kendala kita seperti pemakaian dan lain-lain. Tetapi secara kualitas saya yakin semua produk itu punya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, ketika mencoba untuk produk baru itu kemungkinan malah bisa jadi itu lebih baik daripada apa yang sebelum kita gunakan. Tapi karena kita cenderung kadang itu takut akan sebuah resiko. Padahal kalau satu produk dikatakan gagal total itu tidak, cuma memang ada dampak yang kurang pas kalau itu memang belum kita kenal. Tapi kalau buat kita usaha-usaha seperti kita, karena zaman sekarang itu ya teman-teman, produk itu setiap sudah laris, artinya seperti sudah banyak terjual, itu akan naik signifikan seperti itu. Mereka hanya mencari pemasaran dan pasaran seperti itu. Jadi kalau sudah banyak pasarannya itu barang pasti akan naik. Nah, ada lagi contohnya teman-teman dari segi
apa ini, pasta seperti itu atau aroma itu kan, itu sendiri banyak sekali produk-produk yang bermunculan gitu kan. Tetapi sekali lagi kembali kepada kita, karena dari satu produk dengan brand yang berbeda itu teman-teman, itu kadang berbeda semua, karena artinya dari segi warnanya bisa jadi itu berbeda kalau jenis pasta dan aroma ya teman-teman. Kemudian dari ya sistem cair di dalamnya itu kan. Kemudian dari aroma juga sangat beda kadang-kadang, seperti walaupun satu 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 aroma, tapi itu kadang-kadang bisa terciumnya itu berbeda kan, seperti itu. Begitu juga dengan eh, pengempuk ya teman-teman, ataupun berat import kan ya, seperti itu kan. Itu kadang-kadang kan banyak sekali produk-produk yang kita kenal ya teman-teman, tapi sekali lagi kita ya cocok yang mana kita menggunakan. Jadi tidak perlu umpamanya saya menggunakan Back Cream Plus dengan pengempuk seperti itu teman-teman, kemudian teman-teman harus memilih itu juga, tidak, mana yang lebih cocok menurut teman-teman semua ya. Jadi seperti itu teman-teman, salah satu dasarnya. Begitu juga dengan seperti contohnya susu. Nah, pokoknya produk-produk yang sudah di dalam kemasan itu ya, itu tergantung teman-teman cocoknya memakai produk yang mana. Nah, itu ya teman-teman sedikit wawasan untuk kita sebagai pedagang sendiri, karena sekarang itu kan banyak mempertimbangkan masalah harga ya teman-teman, harga, kemudian ya mungkin daya beli juga kita pertimbangkan seperti itu teman-teman. Ya contoh kecilnya sekarang itu adalah minyak goreng ya teman-teman. Walaupun minyak goreng itu sama jenis minyak goreng, artinya minyak goreng seperti itu, tapi secara tidak langsung itu ada suatu perbedaan ya, ketika mungkin minyak goreng umpamanya dengan Fortune kita seperti apa dampaknya, kemudian dengan Bimoli apakah dia mungkin tidak terlalu meresap pada gorengan kita kan, seperti itu. Atau yang lainnya seperti itu teman, dari aroma ketika kita gunakan untuk menggoreng itu kan akan ada perbedaan. Jadi itu semua tergantung teman-teman yang memakai dan kecocokan teman-teman untuk memilih produk-produk yang mana yang cocok buat teman-teman. Jadi tidak harus sama sama seperti yang kita lihat di tutorial, artinya seperti itu, ataupun dengan orang lain yang mengajari kita, tidak harus sama seperti itu. Tapi bereksperimenlah teman-teman untuk mencari produk mana dan jenis seperti apa yang cocok buat teman-teman sendiri. Yang paling biasa itu banyak teman-teman ya, kembali lagi pada yang pertama tadi ya teman, biasanya tepung terigu itu biasanya itu memang kebanyakan orang itu fanatik. Tapi kalau kita lihat dari produk itu kan banyak sekali produk tepung terigu tadi ya teman-teman. Ya contohnya kan kalau di sini banyak ada yang semacam kayak Mila, kemudian Gatot Kaca gitu kan, dan lain-lain seperti itu, ada Kompas tadi kemudian kan. Nah itu ternyata kan di pasaran tetap laku ya teman-teman. Berarti kan penggunanya itu ya ada orang-orang yang sudah bisa menggunakan itu, karena dengan pertimbangan berbagai macam halnya teman-teman. Nah begitu juga dengan yang lain teman-teman. Jadi tidak harus sama seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai kan, seperti itu. Setidaknya kita mencari sendiri bahan-bahan baku atau bahan-bahan pembuat kue ini yang cocok buat teman-teman. Yang paling banyak di pasaran ya, yang biasa itu mungkin kan kita juga kadang tidak mau beresiko ya teman-teman, sehingga tidak mau beralih ataupun ke produk yang lain, karena itu produk yang dari awal kita kenal. Nah padahal dari segi kualitas dan segi hasil yang kita dapatkan nantinya itu kan saya yakin itu ada suatu efek yang entah itu lebih baik seperti itu. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba ya tidak pernah tahu ya teman-teman bagaimana hasil dari satu produk itu yang kita gunakan ataupun brand yang kita gunakan. Dan banyak lagi ada teman-teman, itu hanya sekedar contoh buat kita semua ya teman-teman, produk yang kita pakai itu kan untuk membuat dagangan ataupun kita usaha ya teman-teman, baik itu dari segi kualitas, dari harga kan, mana kita pilih yang lebih ekonomis, karena sekarang itu ya tergantung dan terkendala dengan harga-harga bahan. Ataupun kadang-kadang kalau produk baru biasanya dijual dengan murah, setelah lama kemudian karena itu sudah laris di pasaran akhirnya itu menjadi mahal ya teman-teman. Jadi seperti itu yang biasa terjadi di lapangan. Jadi wajar saja karena semua perusahaan pasti menginginkan suatu promo, dan dengan promosi sendiri ya teman-teman, cara mereka sendiri. Kemudian setelah promo dan promosinya itu sudah sesuai dengan target mereka, ya menaikkan harga seperti itu. Nah contohnya
satu produk ya teman-teman. Dulu yang saya gemari itu seperti pengembang atau ragi instan itu dulu adalah sub instan dulu pada saat itu ya. Nah sudah lama itu paling murah kalau dulu itu ya dikatakan harga rendah lah, harga seperti itu yang sangat terjangkau. Dan pada saat ini setelah beberapa tahun kemudian produk itu sudah menyebar, artinya sudah diakui oleh pedagang-pedagang lah seperti kita gitu kan. Akhirnya harga itu malah tinggi daripada produk-produk lain. Akhirnya kita mau tidak mau kita beralih ke produk yang lain kan, seperti itu. Nah jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang produk-produk yang kita pilih dalam usaha, dalam kebutuhan kita sehari-hari tentunya gitu. Kita banyak menimbang hal yang perlu kita perhatikan, dan jangan takut teman-teman ketika mencoba untuk memakai produk baru. Siapa tahu produk itu lebih cocok dari teman-teman yang sebelumnya dipakai. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba. Jangan takut gagal kalau itu memang produknya bahan yang sama dengan produk bahan yang sama, brand yang berbeda teman-teman. Jadi singkatnya itu sekedar sharing kita, dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel kami. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.